Mari berkenalan dengan Merdeka Belajar. Salam dan bahagia yang terhormat Bapak Ibu Guru, Wali Murid, dan peserta didik yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ainin Nidaul Rahmatika, Guru BK dari SMP Negeri 60 Surabaya. Kali ini saya akan menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Peran guru sebagai pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Pendidik bukan satu-satunya sumber belajar. Pendidik adalah fasilitator yang perlu terus belajar agar dapat menghantarkan semua peserta didik untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Karena setiap hal kecil ataupun besar yang dilakukan oleh pendidik di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup peserta didik saat dewasa. Maka, diharapkan pendidik dapat memberikan proses pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman di mana peserta didik hidup nantinya. Mendidik dan mengajar. Setiap peserta didik tumbuh berdasarkan kodratnya yang unik. Pendidik selayaknya menuntun peserta didik bertumbuh sesuai bakat dan potensinya agar dapat mencapai keselamatan dalam hidup dan kebahagiaan batinnya. Selama ini pendidikan hanya mengutamakan kecerdasan kognitif di atas kecerdasan emosional dan sosial. Keberhasilan semata-mata diakui oleh hasil tes di atas kertas. Padahal untuk bertahan hidup dibutuhkan kemampuan mengolah rasa, karsa, cipta, dan karya dalam diri manusia. Maka, sudah selayaknya pendidikan dilakukan sesuai dengan cita-cita sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan budaya dan bangsa kita sendiri. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa manusia merdeka yaitu manusia yang bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi geografis di mana peserta didik tinggal dan berada. Sedangkan kodrat zaman adalah era yang sedang dialami oleh peserta didik. Ketika pendidik mampu menyesuaikan konteks pembelajaran dengan kodrat ini, maka peserta didik nantinya dapat beradaptasi, mengembangkan potensi yang sesuai dengan dirinya, sehingga mereka dapat mempertahankan kehidupan secara merdeka. Mari kita mengenal dan menerapkan asas trikon dalam pengembangan pendidikan. Yang pertama adalah kontinu, yang artinya pengembangan pendidikan harus berkesinambungan dan terus-menerus. Yang kedua adalah konvergen, di mana pengembangan pendidikan dapat dilakukan dengan mengadopsi teori dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan harus tetap sesuai dengan kepribadian dan identitas kita sendiri, yaitu dengan kepribadian yang Pancasilais untuk identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam setiap proses pendidikan, pendidik perlu memahami dan mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan menjelaskan bagian watak manusia terbagi menjadi bagian biologis dan bagian intelligible. Bagian biologis seperti rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, dan lain-lain. Sedangkan bagian intelligible adalah kecakapan, keterampilan, dan kemampuan menyerap pengetahuan. Sudah sewajarnya, sebagai pendidik kita mampu mengasah bagian intelligible untuk mengolah bagian biologis menjadi sesuatu yang samar dan dapat terkendali. Istilahnya, dengan mengaktifkan kemampuan berpikir dan terampil, kita akan menyamarkan sifat-sifat biologis yang tidak sesuai dengan budi pekerti dan tidak sesuai dengan norma yang ada dalam hidup kita. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan itu ditujukan untuk mempersiapkan hidup,
maka pendidik harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan materi itu, peserta didik mampu membawa dirinya mengisi zamannya kelak dengan selamat dan bahagia. Sistem Among dalam pendidikan di Indonesia digagas oleh Ki Hajar Dewantoro dengan slogannya Engarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan atau contoh. Ing Madyo Mangun Karso, di tengah memberikan gagasan, dan Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Pendidik hendaknya tidak hanya membimbing peserta didik, tetapi menerapkan sistem Among dalam proses pembelajaran sehari-hari. Selain itu, dalam Merdeka Belajar juga harus dikenalkan dengan kompetensi abad 21, di mana keterampilan abad 21 itu mencakup komunikasi, kolaborasi, kreativitas dan inovasi, serta berpikir kritis atau kemampuan memecahkan masalah. Selain itu, kompetensi literasi juga sangat penting dalam kegiatan sehari-hari. Kompetensi dalam berliterasi di bidang bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial merupakan pedoman hidup bagi peserta didik di zaman ini. Peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya amat berperan dan berkontribusi secara kolaboratif untuk mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan peserta didik. Maka, dari sini, sebagai pendidik, sebagai orang tua, dan sebagai bagian dari masyarakat, sudahkah kita menjalani tugas kita dalam menghantarkan peserta didik untuk menjadi pribadi yang merdeka dan bahagia? Demikianlah pemahaman mengenai Merdeka Belajar yang harus dipahami baik oleh pendidik, peserta didik, orang tua, bahkan masyarakat luas. Semoga kita semua mampu beradaptasi dengan perubahan di dunia pendidikan agar dapat mewujudkan generasi emas 2045 yang berkualitas, berkompeten, dan mempunyai daya saing tinggi. Jangan lupa untuk mengisikan umpan balik melalui tautan pada deskripsi ya. Terima kasih banyak. Salam Merdeka Belajar.